Bab 1892, Mencari Kebenaran. Valentino diam untuk waktu yang lama, kemudian akhirnya dia mengangguk. Baiklah, kalau begitu kalian berdua akan ikut aku pergi. Pada akhirnya, Valentino tidak menghentikan mereka dan memutuskan untuk pergi bersama. Oke. Hei. Chris dan Mario pun sangat senang. Seolah-olah, menurut mereka, bahaya medan perang sama sekali tidak layak diungkit. Valentino berpikir sejenak, lalu berkata kepada kedua orang itu. Kalau begitu siang ini, kita menyelesaikan urusan masing-masing. Tapi, hal ini harus dirahasiakan. Tidak ada yang boleh mengatakan apa-apa. Setelah itu, kita akan berangkat malam ini. Mario segera mengangguk dan berkata, Oke, tidak masalah. Valentino berkata hal ini perlu dirahasiakan, jadi mereka tidak perlu menanyakan alasannya, hanya perlu melakukannya. Chris bimbang sejenak, kemudian akhirnya berkata, Sebenarnya, aku hanya ingin makan seblak. Dulu saat di segitiga emas, aku sangat merindukan seblak kota Neo. Kali ini, aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Saat mendengar kalimat depan Chris, Mario sudah bersiap-siap untuk mengejeknya. Namun, setelah mendengar kalimat terakhirnya, Valentino dan Mario sama-sama terdiam. Berjuang untuk negara dan bertempur di medan perang memang hal yang membuat darah rakyat mendidih. Namun, proses ini disertai dengan banyak bahaya yang tidak bisa diabaikan. Selama berabad-abad, sudah berapa banyak orang yang tidak dapat mencapai impian mereka dan menumpahkan darah mereka di medan perang? Bahkan para prajurit mati di medan perang adalah hal yang sangat umum. Setiap kali mereka pergi berperang, tidak ada yang bisa menjamin kalau mereka akan kembali dengan selamat. Oleh karena itu, Chris mengatakan itu. Meskipun ucapannya agak tidak baik, mereka semua tahu bahwa itu adalah kenyataannya. Oke, nanti aku akan menemanimu pergi makan seblak, kata Mario sambil mengangguk. Jangan makan di luar. Jorok, nanti aku akan meminta seseorang mengantar bahan-bahannya. Kita masak sendiri saja di Gunung Cloud, kata Valentino sambil tersenyum. Chris segera membantah Valentino. Kak Valentino, kamu tidak mengerti. Makanan di pinggir jalan baru enak. Lalu, seblak sangat bersih. Setiap kali aku memakannya, aku tidak pernah diarah. Sepertinya kamu tidak tahu rahasia industri makanan, ya? Tanya Valentino sambil tersenyum. Rahasia apa? Chris tercengang saat mendengar itu. Valentino melambaikan tangannya dan berkata, Beberapa pedagang akan menaruh obat anti diare di bahan mereka dulu. Jadi meskipun kamu makan makanan yang jorok, kamu tidak akan sakit. Jadi kita masak sendiri saja di rumah. Ucap Valentino sambil melambaikan tangannya. Chris berdiri di tempatnya dan tercengang selama beberapa detik. Hahaha, dasar si botak bodoh. Aku mau tahu, apa seblak yang ditambah obat anti diare enak? Mario juga tertawa, kemudian dia berjalan pergi. Brengsek! Aku akan menyuruh orang menguji toko seblak itu sekarang juga. Kalau ada yang berani macam-macam denganku, aku akan memastikan orang itu tidak bisa berbisnis lagi di kota Neo. Chris sangat marah. Dia pun masuk ke dalam mobilnya, kemudian melaju pergi. Karena mereka sudah mau pergi, Valentino memberikan mereka waktu sampai sore. Masing-masing mengurusi hal-hal yang perlu diselesaikan. Valentino sendiri tentu saja juga memiliki banyak hal yang perlu diurus. Pukul 4 sore. Valentino menemani Angel pergi ke rumah sakit kota Neo. Mary, Jenny dan David juga ikut. Angel yang ingin pergi ke rumah sakit itu. Karena di rumah sakit itu dan pada malam itu, Angel dititipkan oleh ibu kandungnya kepada David dan Mary. Sekarang Angel sudah tahu tentang hal-hal itu, jadi tentu saja dia ingin pergi melihat rumah sakitnya. Yang terpenting adalah Angel ingin bertanya apakah dia juga lahir di rumah sakit itu. Jika dia juga lahir di rumah sakit itu, dia tentu dapat menemukan informasi rawat inap ibu kandungnya. Dengan begitu, mencari keberadaan ibu kandung Angel menjadi mudah. Sebelumnya Valentino sangat sibuk,
jadi Angel juga tidak mengungkit hal ini. Hari ini, Valentino punya waktu dan tentu saja dia tidak akan menolak permintaan Angel. Saat perjalanan ke rumah sakit, Angel duduk tegak dan ekspresinya tampak sedikit gelisah. Valentino melirik Angel, lalu mengulurkan tangan untuk memegang tangan Angel. Jika sebelumnya Valentino tidak bisa memahami perasaan Angel, maka sekarang dia sudah bisa mengerti. Lagi pula, sekarang Valentino sudah tahu tentang asal-usulnya. Valentino bahkan merasa dia dan Angel memang ditakdirkan untuk bersama. Mereka sama-sama ditinggalkan oleh orang tua mereka dan memiliki takdir yang penuh rintangan. Mereka berdua seperti dua perahu yang telantar di badai. Akhirnya suatu hari, mereka berdua bertemu, kemudian saling bergandengan untuk seumur hidup dan bersumpah tidak akan pernah berpisah. Mereka meringkuk satu sama lain dan saling memberi kehangatan. Sepanjang jalan ini, mereka berdua telah bergantung satu sama lain. Valentino pun menghela napas dengan emosional. Namun, kehidupan Angel lebih bahagia dari Valentino. Karena setidaknya, Angel sudah menemukan ayahnya. Sedangkan Valentino tidak tahu di mana orang tua kandungnya. Karena itu, saat ini, dia juga berdoa untuk Angel. Jika Angel benar-benar dapat menemukan ibu kandungnya, maka Valentino akan merasa lebih percaya diri. Angel merasa telapak tangan Valentino agak dingin, jadi dia bertanya, "Valentino, kenapa aku merasa tanganmu lebih berkeringat daripada punyaku?" "Ah, tidak apa-apa. Mungkin aku sedikit gugup. Lagi pula, aku juga ingin tahu di mana ibu mertuaku berada," kata Valentino setengah bercanda. "PVFT." Angel tertawa, kemudian dia sudah tidak merasa begitu gugup. Valentino dan yang lainnya hanya mengendarai 3 mobil. Dalam sekejap, mereka sudah tiba di rumah sakit itu. David dan yang lainnya pergi ke meja informasi dulu, sementara Valentino menemani Angel ke kamar mandi. David melangkah maju, lalu bertanya kepada seorang dokter yang sedang bertugas di meja informasi. "Halo, kami ingin bertemu dengan direktur rumah sakit." Bagaimanapun juga, 20 tahun lebih sudah berlalu. Kalaupun riwayat kesehatannya masih ada, itu pasti sudah disegel dalam arsip lama. Selain direktur rumah sakit, orang lain mungkin tidak memiliki hak untuk melihatnya. "Direktur sedang pergi. Ada apa?" "Kalau mau mengambil nomor antrian, ambilnya di sana." Dokter jaga itu bukan orang negara Nagon. Sepertinya dia dari luar negeri. Dokter jaga itu memiliki rambut pirang, mata biru, hidung yang mancung dan rongga mata yang sangat cekung. Dia pasti dari luar negeri. Saat pemuda asing itu mendengar pertanyaan David, dia pun menjawab tanpa mendongak. David diam sejenak, lalu masih berkata dengan sopan, "Kalau begitu, bisakah kamu membantu kami menghubungi direkturmu? Kami mencarinya karena ada urusan yang sangat penting." "Apa kalian orang negara Nagon sangat sibuk? Kenapa kalian harus sekali bertemu dengan direktur? Kalau kalian mau melihat dokter, ambil nomor antrean. Kalau darurat, pergi ke UGD. Kalau mau melamar pekerjaan, pergi dapatkan sertifikat kualifikasinya dulu. Memangnya apa yang bisa direktur lakukan untuk kalian?" Pemuda asing itu mengangkat kepalanya dengan kesal. Ketika dia mendengar permintaan David, dia mengomel dalam bahasa Nagon yang tidak lancar. Mary pun mengerutkan dahinya. Kalau dulu, dia pasti sudah naik darah, kemudian membuat keributan. Bab 1893, Aku adalah kebenaran. Jani juga berkata dengan tidak senang, "Tentu saja kami ada urusan mencari Pak Direktur. Tolong telepon dia." Hei, cari saja sendiri. Ini bukan pekerjaanku. Berani-beraninya sebuah rumah sakit kecil seperti ini menyuruhku melakukan hal-hal sepele seperti ini. Di luar negeri, aku dihormati karena bakatku, tapi di sini malah disuruh kerja. Benar-benar keterlaluan. Dokter asing ini sepertinya memendam banyak kemarahan. Saat ini, semua kekesalannya dia lampiaskan pada David dan yang lainnya. Jenny langsung kehilangan kesabaran. Dia pun mengejek. "Hei, aneh sekali kamu ini. Kalau kamu tidak suka negara Nagon, kenapa kamu datang ke sini?"
Pemuda asing itu tiba-tiba berdiri sambil berkata, "Apa kamu pikir aku ingin datang ke sini? Kalau bukan karena pengaturan kerja, apa mungkin aku mau datang ke tempat terbelakang seperti ini? Kalau begitu, silakan kembali ke negaramu. Negara Nagon menyambut semua orang luar, tapi kami hanya menyambut orang luar negeri yang berkualitas." Pada saat ini, terdengar sebuah suara sinis dari jauh. Satu kalimat itu langsung membuat wajah pemuda itu memerah. Sorot matanya juga penuh kemarahan. Orang-orang yang antre untuk mendaftar di sekitar aula juga menoleh serempak. Melihat dokter asing itu, mereka semua mendengus kesal. Setiap tindakan dan cara bicara pemuda ini memang membuat orang merasa tidak nyaman. Pemuda asing itu mendengus kesal sambil berkata, "Orang-orang bilang negara Nagon terkenal dengan sopan santunnya. Aku rasa itu semua hanya omong kosong belaka. Bersikap sopan pun harus lihat pihak lain itu siapa. Kalau kamu bersikap layaknya manusia, kami akan sangat senang menyambutmu. Tapi kalau kamu sendiri tidak bisa bersikap layaknya manusia, untuk apa kami bersikap segan padamu? Kenapa? Kamu merasa hebat karena berasal dari luar negeri?" Tukas Valentino sambil memapa Angel dan perlahan berjalan menuju meja informasi. "Betul, betul sekali. Negara Nagon kami tidak akan menindas orang lain, tapi kami juga tidak akan membiarkan orang yang tidak tahu diri. Kalau kamu tidak suka tempat ini, kembali saja ke tempat asalmu." Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di lobi berteriak kencang untuk mendukung Valentino. Mereka hanya pasien, jadi barusan, mereka tidak berani menantang pemuda asing ini. Sekarang ada yang mewakili mereka untuk maju. Kekesalan di hati mereka langsung meledak. Pemuda asing itu memarahi Valentino dengan wajah merah padam. "Kamu! Sialan kamu!" Valentino perlahan datang dan berkata dengan pelan sambil menatap pemuda asing itu. "Bagus sekali. Kamu berani memakiku. Di seluruh kota Neo ini, kamu mungkin yang pertama. Aku rasa juga yang terakhir." Angel berbisik di telinga Valentino dengan sedikit khawatir. "Valentino, kita sedang di rumah sakit. Jangan membuat masalah." "Tidak masalah. Aku akan mengajarkan sopan santun padanya," ujar Valentino sambil melambaikan tangannya. Rumah sakit? Di seluruh kota Neo ini, Valentino bisa pergi kemanapun yang dia mau. Dia bisa datang ke tempat ini, bisa dibilang sudah menghargai mereka. Beberapa dokter dan perawat langsung terlihat kaget saat melihat Valentino. Lalu, mereka buru-buru berlari menuju kantor direktur rumah sakit. Pemuda asing itu sangat marah. Dia menunjuk Valentino sambil berteriak kencang. "Aku tidak akan mendaftarkanmu. Jangan harap kamu bisa berobat di sini. Memangnya ini wewenangmu?" tanya Valentino sambil tersenyum mencemooh. "Ya. Aku yang punya wewenang di sini. Kalau aku tidak mendaftarkan kamu, tidak akan ada orang yang mau mendaftarkanmu." Tukas pemuda asing itu dengan sombong. Valentino perlahan berkata, "Maaf, akulah yang punya wewenang di seluruh kota Neo ini. Jadi, aku sudah memutuskan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, kamu bisa meninggalkan kota Neo dan kembali ke tempatmu berasal." Pemuda asing itu pun kaget, lalu berteriak dengan marah. "Sial, kalian orang-orang negara Nagon hanya bisa menyombongkan diri." Valentino tersenyum sinis sambil berkata, "Pergi dari sini sekarang juga." Pemuda asing itu langsung memukul meja sambil berteriak, "Pak Satpam! Pak Satpam! Ada pasien yang membuat masalah." Belasan pemuda yang bertanggung jawab atas keamanan telah lama menunggu di luar pintu. Mereka juga sudah melihat kejadian di lobi. Namun, tidak ada yang datang. Mungkin tidak semua orang tahu penampilan Valentino. Namun di kota Neo, kebanyakan orang pasti tahu. Siapa yang berani ikut campur dalam urusan Valentino? Ditambah lagi, mereka semua sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pemuda asing yang disebut sangat berbakat di negaranya ini bersikap semaunya setiap hari. Biasanya, mereka tidak berani menantang pemuda asing ini. Hari ini,
Valentino memberi pelajaran kepada pemuda ini. Mereka senang bukan main. Valentino perlahan melangkah maju, menatap pemuda asing itu sambil berkata, "Sudah kubilang, pergi dari sini sekarang juga. Apa kamu tidak dengar? Kamu! Kamu!" Pemuda asing itu membelalakan matanya. Dia bisa merasakan kesinisan Valentino. "Dr. Stewart, apa yang kamu lakukan?" Saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan kacamata berbingkai emas berjalan cepat menuju sisi ini. Pria parubaya itu berusia sekitar 50-an, rambutnya sudah setengah beruban. Dia terlihat sangat terhormat. Pria parubaya ini diikuti oleh belasan dokter dan beberapa kepala departemen, tampaknya sangat dihormati. Banyak orang tercengang saat melihat pria parubaya ini. Orang ini adalah Vincent Ritonga, direktur rumah sakit ini. Namun, Vincent, yang biasanya sangat tenang, saat ini terlihat gugup. Dia bahkan berjalan makin cepat. Hingga akhirnya, dia mulai berlari kecil. "Pak, ada pasien yang membuat masalah. Dia bahkan ingin memukulku. Rakyat negara Nagon benar-benar payah," ujar Stuart. Stuart si pemuda itu mendengus kesal dan sekali lagi menuduh seluruh negara Nagon. Vincent ingin membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Valentino perlahan mengulurkan tangan untuk menghalangi Vincent berbicara. "Aku akan berbicara dulu dengannya. Jangan sampai dia bilang kita menindasnya," kata Valentino pelan. Stuart mendengus sambil berkata, "Aku adalah siswa terbaik dari luar negeri. Kamu seharusnya menghormatiku. Dengan bersikap tidak menghormatiku, tindakanmu sangat tidak masuk akal." "Oh, tidak masuk akal?" Alis Valentino berkerut saat mendengar kata-kata Stuart. Lalu, Valentino tiba-tiba mengayunkan lengannya. Plak! Tamparan itu membuat Stuart terhuyung ke belakang. Darah langsung mengalir keluar dari sudut mulutnya. Valentino bertanya dengan wajah mencemokoh. "Coba lihat aku sekarang. Apa tindakanku makin tidak masuk akal?" Tadinya, Valentino ingin berbicara baik-baik dengan Stuart, tetapi pemuda ini tidak mau mendengarkan. Kalau begitu, Valentino tidak perlu lagi menahan diri. Stuart tiba-tiba berdiri dan berteriak pada kerumunan seperti badut. "Ya ampun! Pasien ini berani memukulku! Astaga! Apa tidak ada yang peduli? Bukankah kamu ingin berbicara tentang kebenaran denganku? Aku sedang berbicara tentang kebenaran denganmu. Sudah kubilang berkali-kali, di kota Neo ini, aku, Valentino, adalah kebenaran." Tukas Valentino. Kata-kata itu mengejutkan semua orang. Sekarang, mereka yang tadinya tidak tahu siapa Valentino sudah tahu. Ternyata pria ini adalah Valentino, ketua asosiasi Valentino Empire. Pria yang memegang triliunan aset di tangannya, menundukkan kota Neo dengan kekuatan sendiri dan menciptakan asosiasi Valentino Empire. Selain itu, pria ini juga menduduki banyak kota dan membuat 136 cabang dari asosiasi Valentino Empire. Semua orang terkejut. Bahkan Stuart, pemuda yang merantau ini juga membelalakan matanya dengan kaget. Bab 1894, tidak ada yang perlu ditakutkan. Selama orang ini tinggal di kota Neo, tidak mungkin orang ini belum pernah mendengar nama Valentino. Bahkan jika dia tidak tahu seperti apa rupa Valentino, dia seharusnya tahu apa makna dari nama Valentino. "Ternyata Tuan Valentino, Stuart sudah tamat riwayatnya. Hei! Di kota Neo ini, Tuan Valentino adalah aturan. Meskipun Tuan Valentino kuat, dia tidak pernah menindas orang lain. Sebaliknya, dia sering membantu banyak orang menyelesaikan masalah mereka. Aku rasa Tuan Valentino seharusnya menyiapkan platform untuk menerima laporan dari kita untuk menyingkirkan orang-orang payah ini. Tuan Valentino, kami mendukungmu. Usir dia." Tak terhitung pasien yang datang berobat di sekitar mereka tidak lagi antre. Mereka semua mendukung Valentino dengan serempak. Valentino melirik Stuart sambil berkata perlahan, "Sekarang, aku mau bertemu dengan direktur kalian.
Apa aku pantas? Bisa. Tentu saja bisa. Tuan Valentino, ayo duduk di kantorku. Ujar Vincent. Vincent segera melangkah maju untuk mengundang Valentino dengan sopan. Stuart berteriak dengan marah. Pak Direktur, kamu tidak bisa begini. Kamu pernah bilang sebelumnya ketika rapat, tidak ada yang boleh menggunakan wewenangnya secara sembarangan. Walaupun keluarga dokter mau berobat, tetap harus antre. Sekarang kamu lihat dia ini orang kaya. Kamu mulai menggunakan wewenangmu. Kebiasaan di negara kalian benar-benar membuka mataku. Stuart tersenyum mencemooh sambil menuduh Vincent. Kali ini, semua orang langsung terdiam. Kemampuan Stuart bersilat lidah sungguh jago. Bahkan Jenny dan yang lainnya juga tidak bisa berkata apa-apa. Kalaupun dia mau bertemu Bapak, dia tetap harus antre, ya kan? Sepertinya aku perlu menelepon media dan meminta mereka untuk datang dan melihat apakah tindakanmu yang menyalahgunakan wewenang perlu diberitakan. Stuart makin menjadi ketika melihat semua orang diam. Dalam beberapa kata saja, dia seperti berdiri di atas landasan moral yang tinggi. Angel juga meraih Valentino dengan sedikit khawatir dan tampak sedikit ragu-ragu. Pada saat ini, Valentino telah melakukan cukup banyak kejahatan. Jika sampai Valentino difitnah Stuart lagi secara sengaja, itu pasti akan membawa pengaruh yang lebih buruk bagi Valentino. Tidak apa-apa, dia tidak bisa apa-apa. Valentino perlahan memegang telapak tangan Angel dengan wajah penuh percaya diri. Tidak hanya tidak ada orang yang akan berani melaporkan Valentino segampang itu. Bahkan jika seseorang berani, untuk apa Valentino takut? Dia tidak berbuat salah. Kenapa mesti takut? Kenapa? Pak, aku benar, kan? Atau sebagai direktur rumah sakit, kamu bisa sembarangan menggunakan wewenangmu? Aku akan menelpon pihak media sekarang juga. Kamu jelaskan saja langsung ke media. Tukas Stuart sambil mendengus kesal dan berpura-pura mengeluarkan ponselnya. Teleponlah. Cepat telepon sekarang juga. Vincent akhirnya berbicara. Kalimat pertama Vincent membuat Stuart agak bingung. Vincent melirik Valentino. Melihat bahwa Valentino tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dia langsung angkat bicara. Tadinya Tuan Valentino tidak ingin mencolok, jadi aku tidak mengatakan apa-apa. Tapi, karena kamu sudah berkata seperti ini, sekalian aku juga mau mengumumkan beberapa hal ke semua orang. Hal apa? Stuart langsung terpaku. Vincent menoleh perlahan untuk melirik Stuart. Bukankah kamu ingin tahu, kenapa Tuan Valentino bisa diperlakukan istimewa? Kalau begitu, aku akan kasih tahu kamu. Apa kamu tahu berapa banyak sumbangan yang diterima rumah sakit ini dari Tuan Valentino? Tanya Vincent. 3.000 ranjang canggih di area rawat inap itu semuanya disumbangkan oleh Asosiasi Valentino Empire milik Tuan Valentino. Juga ada 10 set peralatan medis kelas atas baru yang tiba beberapa waktu lalu. Semua itu juga hasil sumbangan Tuan Valentino. Termasuk kursi yang kamu duduki ini, dibeli dengan uang sumbangan Tuan Valentino. Coba katakan padaku, apakah masalah aku menyambut Tuan Valentino secara pribadi ini merupakan penyalahgunaan wewenang atau layanan yang memang harus kita berikan kepada Tuan Valentino? Lanjut Vincent. Kata-kata Vincent membuat Stuart tertegun. Para pasien di lobi juga ikut tercengang. Termasuk Jenny dan yang lainnya, mata mereka langsung terbuka lebar. Valentino tidak pernah menceritakan semua ini. Dia telah melakukan begitu banyak hal tanpa ada yang tahu. Ini tidak mungkin. Stuart menatap Valentino dengan mata terbuka lebar dan ekspresi tidak percaya. Tidak mungkin. Bawa ke sini catatan sumbangannya. Tanpa basa-basi, Vincent langsung memberi perintah. Seorang perawat segera berbalik pergi. Vincent melambaikan tangannya sambil berteriak. Dengarkan baik-baik. Rumah sakit ini bisa berjalan normal tanpa kamu, tapi tidak bisa kalau tidak ada Tuan Valentino. Di seluruh kota Neo yang besar ini, tidak masalah kalau tidak ada kamu, tapi tidak bisa kalau tidak ada Tuan Valentino. Tuan Valentino tidak hanya menyumbang sejumlah besar peralatan medis,
tapi juga mengalokasikan sejumlah dana khusus ke rumah sakit kita untuk subsidi penduduk kota Neo berobat. Khusus untuk pasien kurang mampu, akan diberikan subsidi hingga 70% lebih. Sekarang ini ada pasien yang datang berobat. Coba lihat kwitansi pembayaran kalian. Setiap orang akan mendapatkan subsidi sesuai kondisinya. Semua uang ini dibayarkan oleh Tuan Valentino. Srek! Srek! Para pasien pun mengambil dokumen di tangan mereka untuk dilihat. Oh, pantas saja aku merasa bingung. Kenapa melakukan operasi usus buntu hanya membayar uang sesedikit ini? Ternyata disubsidi sama Tuan Valentino? Ya, aku pikir itu salah hitung. Lihatlah ini, ada pengurangan biaya pada kwitansi ini. Punyaku dikurangi hingga lebih dari 40 juta. Punyaku didiskon hingga 14 juta. Aku juga sudah tanya kepada perawat mengapa dikurangi. Perawat tadi bilang itu adalah subsidi amal. Astaga, jadi Tuan Valentino melakukan semua ini secara diam-diam. Dalam sekejap, orang-orang terheran-heran dan terus berseru penuh kekaguman. Dalam masyarakat saat ini, banyak keluarga yang miskin karena sakit. Proyek subsidi dari Valentino adalah solusi untuk kebutuhan mendesak banyak keluarga. Namun, Valentino tidak pernah memublikasikan hal-hal ini. Dia juga tidak pernah merasa sombong. Apa yang sudah dilakukan tidak perlu digembar-gemborkan. Dia mungkin bukan orang baik, tetapi semua yang dia lakukan sangat menyentuh. Stuart masih berteriak kencang. Tidak mungkin! Tidak mungkin ada dermawan semulia ini di negara kalian. Tidak mungkin! Tak lama kemudian, seorang perawat membawa setumpuk tebal sertifikat dan dokumen. Vincent mengambil sertifikat kehormatan berbingkai emas merah besar itu. Ini sertifikat untuk Tuan Valentino karena menyumbangkan 3.000 tempat tidur kelas atas rumah sakit. Ini adalah sertifikat untuk Tuan Valentino karena sudah menyumbangkan 10 set peralatan medis kualitas atas. Dan ini untuk dana khusus. Lalu ini. Vincent membuka semua sertifikat agar semua orang bisa melihat semuanya dengan jelas. Tuan Valentino tidak ingin orang lain tahu perbuatan baiknya. Dia bahkan tidak menginginkan sertifikat sumbangan ini. Aku mau bertanya pada kalian semua, bukankah sudah seharusnya rumah sakit kami memberikan perlakuan khusus pada Tuan Valentino? Bab 1895, bukan apa-apa. Izinkan aku bertanya lagi. Walaupun benar-benar menggunakan hak istimewa, apakah Tuan Valentino mempunyai hak itu? Dia sudah membayar banyak, bukankah seharusnya dia menikmati pelayanan khusus? Vincent memegang belasan sertifikat sumbangan di satu tangan dan 2 dokumen tebal dengan tangan lainnya. Dia bertanya kepada semua orang yang hadir. Ya, tentu saja. Jika Tuan Valentino ingin mengantre, maka kami akan segera mundur dan menyerahkan tempat kami. Orang baik akan hidup dengan tenang. Terima kasih, Tuan Valentino. Aku mendukung Tuan Valentino. Seketika, banyak orang di aula yang berteriak keras. Wajah Stuart, pemuda yang berasal dari luar negeri itu, memerah. Dia juga tidak berkata apa-apa. Melihat sertifikat kehormatan itu, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Vincent berhenti berbicara dan perlahan berbalik untuk menatap Valentino. Valentino tersenyum acuh tak acuh dan perlahan melangkah maju. Sementara Angel dan yang lainnya menatap Valentino dengan penuh kekaguman. Pria ini sungguh membuat orang terpesona. Berapa banyak lagi hal yang dia sembunyikan? Valentino perlahan menatap semua orang di tempat itu dengan tangan di belakang punggungnya. Valentino memang sudah lama menyumbang. Dia sudah melakukannya jauh sebelum dia pergi bertarung di kota Kamer. Hanya saja, dia tidak pernah menyangka bahwa hal-hal ini bisa membawa manfaat untuknya. Valentino hanya mengikuti kata hatinya sendiri, kemudian mempelajari cara kerja Tuan Besar Wijaya dan diam-diam menyumbangkan sebagian dari miliknya sendiri. Melihat bahwa Valentino ingin mengatakan sesuatu, semua orang menahan napas dan tetap diam, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Fondasi Asosiasi Valentino Empire berada di kota Neo. Aku tidak bisa menjadi diriku yang sekarang tanpa dukungan dari banyak orang di kota Neo. Tidak ada maksud yang lain. Sekarang Asosiasi Valentino Empire memiliki dana yang cukup dan secara bertahap bertumbuh dari asosiasi yang dulunya lemah.
kalianlah yang menyaksikan asosiasi Valentino Empire tumbuh selangkah demi selangkah. Karena itu, asosiasi Valentino Empire memegang prinsip dari dan untuk rakyat. Ini adalah umpan balik dariku untuk semua orang di kota Neo setelah aku, Valentino Wijaya, mendapatkan keberhasilan. Di masa depan, akan ada lebih banyak lagi yang aku berikan. Kota Neo pasti akan menjadi makin baik. Setelah Valentino mengatakan ini, para penonton bertepuk tangan dengan sangat meriah. Vincent yang memimpin staf yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, serta para pasien di aula, semuanya bertepuk tangan dengan keras. Bahkan Angel dan yang lainnya juga ikut terharu, semuanya bertepuk tangan tanpa henti. Inilah sesuatu yang benar-benar diinginkan oleh rakyat. Status Valentino di kota Neo yang sudah tinggi pun makin melambung. Di mata orang-orang di kota Neo, Valentino berada di puncak hati mereka dan tidak tertandingi oleh siapapun. Namun, semua ini memang hal yang pantas dia dapatkan. Setelah semua usaha yang dia lakukan, dia layak mendapatkan penghargaan ini. Kamu mengatakan bahwa kamu membenci tempat ini dan berpikir bahwa tempat ini hanyalah kota tertinggal. Kalau begitu, sekarang, bisakah kamu menyingkir? Valentino perlahan berbalik, lalu menatap Stuart dengan ekspresi dingin. Kenapa aku harus pergi? Stuart menyanggah dengan wajah merah. Karena aku, Valentino Wijaya, menyuruhmu untuk pergi dari sini. Apakah sudah cukup jelas? Valentino berkata dengan ekspresi tenang, tapi kata-katanya seperti sebuah perintah suci yang jatuh dari langit. Tidak ada seorang pun yang berani membantah. Kamu pikir kamu siapa? Aku tidak akan pergi. Aku punya kontrak kerja. Kalau aku tidak mau pergi, tidak ada yang bisa mengusirku. Aku adalah siswa terbaik di luar negeri. Kalian semua harusnya menghormatiku. Stuart berteriak dengan sedikit kepanikan di wajahnya. Kekamakan-makan! Sungguh konyol. Kamu ingat, ketika negara Nagon tidak ingin memedulikanmu, kamu boleh berbuat sesukamu. Tapi, begitu negara Nagon terbangun, kalian para orang luar negeri hanya bisa menyembah kami. Negara luar bukanlah apa-apa di depan kami. Setelah Valentino mengatakan ini, dia membawa Angel dan yang lainnya berbalik, lalu pergi dari tempat itu. Wiranto, usir dia keluar. Dia tidak diizinkan lagi untuk masuk ke sini. Vincent segera memberikan perintah. Beberapa orang satpam langsung melangkah maju dan menarik Stuart keluar. Lepaskan aku! Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku orang dari luar negeri. Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Stuart berteriak, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Mereka melemparkannya langsung ke jalanan. Pasien yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan adegan ini dengan hati gembira. Dengan dipimpin oleh Vincent sendiri, Valentino dan yang lainnya perlahan-lahan berjalan dari kantor di bawah tatapan penuh hormat orang lain. Sepertinya, mulai hari ini dan seterusnya, perbuatan baik Valentino akan menuai pujian dari banyak orang. Apa yang dikatakan Valentino hari ini juga akan disebarkan oleh banyak orang. Dulu karena Valentino, orang-orang kota Neo pernah menjadi gelisah dan terguncang oleh peristiwa besar yang terjadi satu demi satu. Sekarang, Valentino sudah berada di puncak dan mulai mengembalikan semuanya pada kota Neo. Hal ini benar-benar menyentuh hati warga kota Neo. Kota Neo ditakdirkan untuk berkembang lebih baik di bawah kepemimpinan Valentino. Orang-orang hidup dan bekerja dalam kedamaian dan penuh kepuasan. Jadi, merupakan hal yang alami jika perekonomian mereka berkembang dengan pesat. Valentino, kamu ternyata sudah melakukan banyak hal di belakang kami? Dalam perjalanan ke kantor, Angel bertanya dengan suara kecil di telinga Valentino. Namun, Angel tidak mengeluh. Sebaliknya, dia merasa sangat senang. Valentino perlahan tertawa, lalu berkata, orang mungkin tidak dapat mengubah nasib dan melawan langit, tapi adalah hal yang baik untuk melakukan lebih banyak perbuatan baik. Tapi, saat melakukan hal baik, jangan meminta bayaran. Anggap saja kita memupuk lebih banyak berkah untuk bayi kita. Ketika Angel mendengar ini, dia menjadi lebih tersentuh.
Saat ini, Valentino seperti dewa berwajah dua. Di satu sisi, wajahnya menunjukkan kebaikan hati untuk seluruh dunia. Di sisi lain, dia menunjukkan ketegasan dalam menghadapi musuh, seperti iblis. Apakah dia benar atau salah, baik atau buruk, semua hanya bisa diserahkan kepada generasi mendatang untuk menghakiminya. Namun, Valentino tidak peduli dengan penilaian itu. Dia hanya mengikuti kata hatinya. Di dalam kantor, Valentino dan yang lainnya langsung berbicara ke intinya. Mereka langsung menjelaskan tujuan mereka pada Vincent. Vincent merenung selama beberapa saat sebelum menyalakan komputer. Tuan Valentino, tolong tunggu sebentar. Kejadian ini sudah terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Waktunya memang sudah cukup lama. Saat itu, aku baru saja menjadi dokter dari anak magang. Tapi untungnya, aku memang sudah ada di sana pada saat itu. Vincent mengatakan ini sambil menekan tetikus dengan cepat. Dia sudah bekerja di rumah sakit ini selama 20 tahun terakhir dan tahu tentang banyak hal. Oleh karena itu, Valentino dan yang lainnya sudah menemukan orang yang tepat. Namun, rekaman kamera pengawas ataupun hal lainnya dari waktu lebih dari 20 tahun yang lalu pasti tidak dapat ditemukan lagi. Satu-satunya hal yang dapat ditemukan adalah dokumen kasus dan catatan rawat inap di tahun itu. Sekarang teknologinya sudah maju, catatan rawat inap sebelumnya semuanya disimpan dalam dokumen elektronik. Kalau kita pergi ke ruang arsip, akan membutuhkan waktu lama untuk menemukannya. Sekarang semuanya bisa dicari langsung hanya dengan memasukkan nama. Saat mengatakan ini, Vincent bertanya kepada Mary tentang tanggal pada waktu itu, lalu memasukkan kata sandi untuk membuka arsip elektronik. Setelah menanyakan tanggal lahir Jenny, Vincent mengunci jangka waktu 1 bulan sebelum dan sesudahnya, lalu mulai memasukkan nama Ibu Angel untuk mencari datanya. Pada saat itu, ada kemungkinan Angel lahir sebelum atau sesudah tanggal itu, jadi rentang waktu 1 bulan sebelum dan sesudah pasti akan akurat. Ada orang-orang ini. Vincent menunggu selama beberapa detik. Saat melihat informasi di komputer, dia langsung melebarkan matanya. Valentino dan Angel juga merasa jantung mereka berdegup kencang. Mereka buru-buru berkumpul di depan komputer untuk memeriksanya. Layar di komputer menunjukkan belasan pasien dengan nama yang sama. Bab 1896, dia masih hidup. Tidak, yang ini tidak mungkin. Yang ini anaknya laki-laki. Yang ini juga tidak. Yang ini orang asli kota Neo. Orang yang kalian cari itu sendirian, tidak ada yang menemaninya dan juga bukan orang dari kota Neo, kan? Vincent bertanya dengan lembut sambil memilah-milah data. Benar. Angel menganggukkan kepalanya. Vincent bergumam dan kemudian mulai dengan hati-hati memilah-milah. Namun, setelah memeriksanya, dia masih belum menemukan apa-apa. Nyonya Angel tidak ada di sini. Belasan orang ini semuanya berasal dari kota Neo. Orang yang berasal dari tempat lain hanya ada satu dan dia juga melahirkan anak laki-laki. Vincent menggelengkan kepalanya dan tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Bagaimanapun, Valentino sudah memberikan begitu banyak sumbangan pada rumah sakit mereka, tapi dia tidak bisa membantu Valentino saat ini. Hal ini membuatnya merasa tidak enak hati. Tidak masalah, terus periksa saja. Kalau masih tidak ada, keluarkan semua data sepanjang tahun itu dan saringlah. Valentino terdiam selama beberapa saat, lalu segera memberi perintah. Baik, tidak masalah. Vincent tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung memulai pemeriksaannya. Hal ini adalah pekerjaan yang cukup besar. Semua orang membantu dan memeriksanya bersama-sama. Butuh waktu 1,5 jam penuh sebelum pemeriksaan selesai. Haf. Angel mengembuskan napas panjang dan perlahan duduk di kursi untuk beristirahat. Tidak ada. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Keyakinan besar Angel di awal sudah menghilang, tergantikan dengan perasaan kecewa. Valentino juga duduk di samping Angel sambil menepuk punggung Angel dengan ringan. Dia tidak ada di rumah sakit ini. Aku akan menyuruh seseorang untuk memeriksanya di rumah sakit lain. Kamu baru saja dilahirkan beberapa hari,
jadi besar kemungkinan bahwa ibumu melahirkanmu di kota Neo. Jadi, aku akan meminta orang untuk terus mencari di rumah sakit lain. Mungkin mereka bisa menemukan beberapa petunjuk. Mendengar penghiburan dari Valentino, Angel langsung merasa jauh lebih baik. Tuan Valentino, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa membantumu. Vincent memeriksanya lagi sendirian untuk beberapa saat. Lalu dia berdiri dengan wajah bersalah. Tidak masalah. Mungkin Angel memang tidak dilahirkan di sini. Valentino melambaikan tangannya sedikit. Tentu saja, dia tidak akan bersikap tidak sabar dan memarahi orang lain. Tuan Valentino, jangan khawatir. Aku juga akan menghubungi teman-temanku di bidang medis untuk melakukan pemeriksaan di seluruh rumah sakit di kota Neo. Aku akan menghubungimu begitu mendapat kabar yang berguna. Vincent segera menepuk dadanya untuk meyakinkan. Baiklah, kalau begitu tolong, ya. Valentino menganggukkan kepalanya. Namun, Valentino tidak memiliki banyak harapan di dalam hatinya. Pada waktu itu, Ibu Angel diburu oleh keluarga de Reyes dari kota makmur. Apapun yang dia lakukan, dia pasti akan berusaha keras menyembunyikan diri. Bahkan mungkin selama proses kelahiran, dia menggunakan identitas palsu. Dengan begitu, mereka akan makin terhambat dalam mencari kerabat Angel. Bahkan Valentino merasa sulit untuk mengatakan apakah ibunya Angel masih hidup atau tidak. Jika ibunya Angel masih hidup, wanita itu pasti akan tahu bahwa Angel sekarang menikah dengan Valentino dan sudah bertemu Hanaga. Bukankah Hanaga sengaja membuat pernikahan Valentino dan Angel begitu megah hanya untuk memberitahu seluruh dunia? Selama ibu kandung Angel bisa melihatnya, dia pasti akan datang untuk mencarinya, kan? Namun, setelah sekian lama, masih belum ada kabar darinya meski Hanaga dan Valentino sudah mencarinya kemana-mana. Hal ini berarti ibunya Angel kemungkinan sudah meninggalkan dunia ini. Namun, Valentino tidak mengatakannya. Dia tidak ingin membuat Angel merasa sedih. Valentino, katakan padaku, mungkinkah ibuku, mungkinkah dia? Namun, Angel mengambil inisiatif untuk mengatakan hal ini dan menatap Valentino dengan rasa sakit di matanya. Valentino hanya bisa terdiam. Dia mengerti apa yang dimaksud Angel. Angel juga merasa curiga bahwa ibu kandungnya mungkin sudah tidak ada lagi. Tidak, bajingan tua keluarga de Reyes itu sudah mengatakan bahwa dia gagal menemukan jejak ibumu. Ibumu bertubuh sehat. Jadi, bukan hal yang sulit baginya untuk mencari tempat bertahan hidup. Meskipun Valentino memikirkan hal yang sama di dalam hatinya, dia masih terus menghibur Angel. Keluarga de Reyes mungkin tidak mengatakan yang sebenarnya. Saat itu, dia takut kamu akan membunuh mereka, jadi dia pasti tidak mengatakan yang sebenarnya. Kalau ibuku masih hidup, dia pasti akan datang menemuiku. Dia pasti akan mendengar tentangmu. Makin berbicara, Angel merasa makin putus asa. Valentino berhenti sejenak sebelum berkata, "Mungkin saja, ibumu bersembunyi di luar negeri?" Angel tercengang saat mendengarnya. Matanya yang sudah dipenuhi dengan keputusasaan, mendapatkan kembali harapannya. "Valentino, apakah yang kamu katakan itu benar? Maksudmu, dia takut ditemukan oleh keluarga de Reyes, sehingga dia melarikan diri ke luar negeri?" Pada saat ini, Angel benar-benar menganggap Valentino sebagai penyelamat hidupnya dan menggenggam erat tangan Valentino. Valentino tersenyum dengan ekspresi serius. Kemudian, dia menjawab dengan suara rendah. "Ya, pasti begitu. Karena meskipun dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, dia pasti akan hidup untukmu. Dia tidak mau ditemukan oleh keluarga de Reyes, juga tidak ingin dipaksa mengatakan tentang keberadaanmu oleh keluarga de Reyes. Dia sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin dia bisa melupakanmu dan meninggalkan dunia ini?" Kata-kata Valentino memberi Angel kepercayaan diri yang besar dan juga membuatnya merasa jauh lebih baik dalam sekejap. Apapun yang orang lain katakan, Angel mungkin tidak akan peduli dan tidak akan mendengarkannya. Namun, dia pasti akan mendengarkan dan mengingatnya dalam hatinya jika itu adalah kata-kata Valentino.
Sekalipun 99 orang mengatakan bahwa Valentino berbohong padanya, dia tetap akan mempercayai Valentino. Kepercayaan ini mungkin bisa dibilang kepercayaan buta atau bahkan kebodohan, tapi Angel bersedia melakukannya. Melihat emosi Angel yang sudah kembali tenang, Valentino perlahan berdiri sambil tersenyum. Mungkin, ini adalah apa yang disebut sebagai tanggung jawab laki-laki. Bahkan jika dia menanggung lebih banyak beban, dia harus melakukan yang terbaik untuk membuat wanita di pelukannya ini merasa aman. Angel, karena Direktur Vincent sudah mengatakan bahwa bangsal sebelumnya masih belum dihancurkan dan direnovasi, ayo kita pergi ke sana untuk melihatnya. Bagaimanapun juga, pada saat itu, ibumu juga ada di bangsal itu. David menghela napas panjang, lalu berkata sambil berjalan ke depan. Baiklah, aku akan pergi. Angel segera mengangkat kepalanya, kemudian perlahan bangkit dengan bantuan Valentino. Vincent tentu saja tidak berani menyepelekan hal ini. Dia segera memimpin jalan dan membawa semua orang ke tempat tujuan mereka. Tuan Valentino, Nyonya Angel, bangunan ini sudah berdiri selama bertahun-tahun. Tidak ada orang yang tinggal di dalamnya sekarang, hanya ada tumpukan puing-puing. Tapi karena ruangan ini tidak berada di lantai 1, jadi tidak ada cara untuk menghancurkannya. Kalian bisa masuk dan melihatnya. Vincent menjelaskan, lalu berdiri di samping dan menunggu dengan tenang. Valentino mengangguk. Dia membuka pintu secara perlahan, lalu masuk bersama Angel. Mary, David dan Jenny juga berjalan masuk di belakang mereka. Saat pintu ruangan terbuka, bau apak dan lembab menghantam hidung semua orang. Perabotan di bangsal ini juga sangat sederhana. Hanya ada ranjang rumah sakit yang bobrok dan beberapa lemari kecil, tidak ada yang lainnya. Namun, 20 tahun yang lalu, ruangan dengan gaya seperti ini bisa disebut sebagai bangsal VVIP. Bab 1897, tak ada lagi tempat untuk kembali. Paling tidak, banyak orang yang tidak mampu mengeluarkan biaya untuk kamar satu orang di rumah sakit seperti ini. Melihat ruangan ini, Mary dan David juga kelihatan bernostalgia. Saat itu, Mary baru saja melahirkan Jenny dan sedang beristirahat di ranjang rumah sakit ini. Sementara itu, ibunya Angel bergegas masuk ke bangsal dengan Angel di pelukannya pada malam hujan itu. Dia berlutut di depan Mary dan David, lalu meminta mereka berdua untuk membawa Angel. Memikirkan masa lalu itu, mata Mary dan David tanpa sadar berubah menjadi merah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Angel berjalan perlahan di bangsal, tatapannya juga bergerak perlahan. Angel menutup matanya, seolah-olah dia bisa membayangkan gambaran ibunya yang sedang memeluknya dengan putus asa. Dia bahkan bisa merasakan hembusan napas ibunya di dalam bangsal ini. Angel, pada waktu itu, ibumu berlutut di tempat ini. Aku ingin menghentikannya, tapi aku sama sekali tidak bisa menghentikannya. Dia meminta kami untuk membawamu pergi. Dia juga meninggalkan uang sejumlah 2 miliar dan leontin biru itu. Dialah yang memberimu nama itu. Dia mengatakan bahwa namamu adalah Angel. Sementara untuk nama keluarga, kamu akan mengikuti nama keluarga Kusuma. David melangkah maju dan mengatakan ini sambil menunjuk posisi di depan ranjang rumah sakit. Angel mengangguk, lalu berjalan mendekat secara perlahan dan kemudian berjongkok. Karena tempat ini sudah ditinggalkan, lantainya tertutup dengan lapisan debu yang tebal. Namun, Angel sama sekali tidak peduli. Dia perlahan berlutut dan duduk di posisi itu sambil terus meneteskan air mata. Valentino ingin mencegah Angel, tapi setelah ragu-ragu sejenak, dia perlahan menarik kembali tangannya. Terkadang, kata-kata untuk menenangkan tidaklah berguna. Berada di sisi Angel dan melihat wanita itu melepaskan emosinya adalah hal terbaik yang bisa Valentino lakukan. Bu, aku tahu kamu mengalami kesulitan, tapi kamu juga tidak bisa meninggalkanku. Kalau Valentino tidak bertemu ayah, aku tidak akan pernah bertemu orang tua kandungku dalam hidup ini. Aku sudah menemukan ayah sekarang, tapi di mana kamu? Angel menangis pelan sambil mengatakan kalimat yang membuat semua orang merasa sangat sedih. David, Mary dan Jenny hanya bisa terdiam dan menemani Angel berjongkok sambil mendesah pelan.
kata-kata Angel juga sangat menyentuh Valentino. "Ya, di mana kalian?" Valentino perlahan berbalik, lalu berjalan ke jendela dan melihat jauh ke depan. Valentino sudah menyuruh Hendrik untuk membiarkan masa lalu pergi bersama dengan embusan angin. Dia tak ingin membicarakannya lagi. Namun, meskipun begitu, siapa yang tidak ingin mencari tahu tentang latar belakang kehidupannya sendiri? Jika orang tua masih ada, kita masih punya tempat untuk kembali. Jika orang tua sudah tidak ada, tak ada lagi tempat bagi kita untuk kembali. Hati Valentino dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Dia pun mengepalkan tinjunya. Tanpa sadar, seluruh tubuhnya gemetar. Namun, keadaan ini hanya berlangsung selama kurang dari 1 menit, sebelum Valentino perlahan mengendurkan tubuhnya yang tegang. Pada saat ini, kondisi pikiran Valentino tampaknya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Di bangsal yang berdebu ini, di mana terdapat rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Suasana hati Valentino perlahan berubah ketika mendengar tangisan Angel dan merasakan suasana yang menyedihkan ini. Suasana hatinya berubah sampai menjadi sekeras batu. "Aku mungkin merindukan kalian, tapi aku tidak akan pernah mencari kalian seumur hidupku. Kalian mungkin punya ribuan alasan untuk meninggalkanku, tapi aku juga punya ribuan alasan untuk tidak mencari kalian." Valentino berkata dalam hatinya dan semangatnya kembali muncul. Kemudian, hatinya menjadi sekeras baja. Di dunia ini, dikhianati oleh orang lain bukanlah apa-apa. Hal paling kejam dan dingin di dunia ini adalah ketidakpedulian orang tua pada anaknya. Valentino sudah merasakan ketidakpedulian semacam ini. Siapa lagi yang bisa menggoyahkan hatinya? Oleh karena itu, Valentino tidak akan pernah pergi ke wilayah barat itu. Jika Reza bersikeras menyuruhnya pergi ke wilayah barat, Valentino juga akan langsung menolak. Hanya dalam waktu singkat, Valentino sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Dalam perjalanan pulang, Angel dan Valentino duduk bersama di mobil. Keduanya sama-sama tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, Angel perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Valentino dengan mata memerah. "Valentino, apa menurutmu ibuku benar-benar pergi ke luar negeri?" Angel bertanya dengan serius. Valentino tersenyum lembut, lalu berkata, "Tentu saja, dia pasti tinggal di luar negeri sekarang. Hanya saja dia mungkin tidak tahu situasi di sini, jadi dia belum kembali. Saat dia tahu apa yang terjadi di sini, dia pasti akan kembali dan mencarimu." Mendengar apa yang dikatakan Valentino, Angel mengangguk dan kembali memiliki harapan di dalam hatinya. "Kamu tidak perlu terburu-buru. Meskipun kekuatan kita di luar negeri tidak banyak, kita masih memiliki beberapa. Aku akan meminta mereka untuk membantu mencarinya." Valentino dengan lembut membelai rambut Angel dan berkata pelan. Saat ini, perusahaan Valentino belum benar-benar berkembang di luar negeri. Arvin awalnya ingin mengembangkan grup Nagasan di luar negeri, tapi mereka terus-menerus ditekan oleh sebuah perusahaan besar. Kemudian, terjadi kejadian di mana Arvin hampir dibunuh. Malam itu, jika bukan karena Valentino yang beraksi, kemungkinan besar grup Nagasan sudah dihabisi oleh para pembunuh yang dikirim oleh musuh mereka. Sulit bagi grup Nagasan untuk bekerja sendirian di luar negeri dan sulit juga bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun mereka telah menderita kerugian besar, mereka hanya bisa tunduk untuk saat ini. Valentino sudah bertanya pada Hendrik, ketika asosiasi Valentino Empire meninggalkan rumah dan bekerja keras di luar, pernahkah mereka pergi ke luar negeri? Jawaban Hendrik adalah tidak pernah. Jadi, Valentino tidak bisa mengandalkan kekuatan asosiasi Valentino Empire di luar negeri. Sisanya adalah asosiasi Maple Pavilion dan juga sekutunya, Grup Global. Asosiasi Maple Pavilion berada di segitiga emas. Hanya di tempat semacam itu, mereka dapat memainkan peran utamanya. Jika ini melibatkan wilayah lain, kemungkinan mereka akan kesulitan untuk bertindak. Satu-satunya yang dapat Valentino andalkan adalah Grup Global. Dengan adanya Jackson, dia seharusnya bisa meminta mereka untuk membantu menemukan seseorang. Bagus, bagus. Valentino, terima kasih, ya.
Kalau kita belum menemukannya setelah aku melahirkan nanti, aku sendiri yang akan pergi ke luar negeri untuk mencari ibuku. Angel pertama-tama mengangguk dan kemudian berkata dengan serius. Valentino tertegun, tapi tidak membantah kata-kata Angel. Sebaliknya, dia mengangguk dengan ringan. Baiklah, jangan bicarakan tentang ini dulu untuk saat ini. Aku akan meminta orang untuk memeriksa semua rumah sakit di kota Neo satu persatu. Aku juga akan mengatur orang untuk mencari di luar negeri. Kamu tenang saja. Valentino mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Angel dan berkata dengan suara lembut. Oke. Angel mengangguk, lalu bersandar di dada Valentino. Kenapa matamu masih merah begitu? Aku jadi benar-benar berpikir kalau semalam kamu tidak tidur. Valentino menatap mata Angel dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mungkin, aku memang tidak tidur nyenyak kemarin. Angel menjulurkan lidah kecilnya, lalu berkata dengan agak malu. Kamu bisa beristirahat dengan baik setelah aku pergi. Valentino tersenyum lembut dan berkata dengan santai.